Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Udin di podcast horor sendirian. Malam ini saya akan membawakan sebuah cerita, dan cerita ini tentang teror yang dialami oleh para mahasiswa yang menghuni sebuah kontrakan. Dan tanpa berlama-lama dan tanpa spoiler di awal, mari kita langsung saja ke ceritanya. Pada suatu siang, semoga kalian kerasan ya, ucap Pak Wirjo seraya memberikan sebuah kunci kepada 4 orang wanita muda itu. Iya Pak, makasih, jawab Marta, Ani, Rina, dan Lisa secara bersama-sama. Mereka pun segera menuju pintu setelah Pak Wirjo pergi. Pintu sebuah kontrakan yang terlihat wajar dan biasa saja. Sambil membawa bawaannya masing-masing, mereka berjalan masuk, melewati ruang tamu dan ruang tengah, dan sampailah mereka di sebuah ruangan setelahnya. 4 kamar yang saling berhadap-hadapan, 2 di sisi kanan dan juga sebaliknya. Bersih dan lumayan bagus juga nih rumah ya, kata Ani sambil melihat-lihat sekeliling. Iya, jauh banget sama kontrakan kita yang lama. Yang ini lebih murah lagi. Ya jelas murah lah, rumah ini kan lebih jauh dari kampus, ucap Lisa. Ketika Lisa, Ani, dan Rina tengah berdebat berebut kamar, tampak Marta hanya terdiam memandangi sekeliling dengan wajah aneh. Ada apa sih ta? Kata Rina yang melihat gelagat Marta. Jangan bilang rumah ini ada hantunya ya, ucap Lisa dengan wajah kesal. Enggak kok, enggak ada apa-apa. Aman, kata Marta singkat sambil memilih kamar paling ujung. Singkat cerita, setelah menata dan beberes, mereka pun berkumpul di ruang tengah. Mereka memasak mie instan dan mereka makan bersama-sama. Marta masih dengan gelagat yang sama, sedikit pendiam dan selalu was-was memandangi sekitar. Seakan ia merasa ada seseorang yang lain selain mereka yang lagi mengawasi. Mereka pun saling mengobrol hingga tak selang beberapa lama terdengar ketukan dari pintu depan. Rina segera beranjak dan membukakan pintu. Di sana terlihat Pak Wirjo sudah berdiri di depan pintu. Ada apa ya Pak? Gini Mbak, cuma mau ngasih tahu, rumah ini ledengnya manual. Jadi kalau air di penampungan habis, kalian harus nyalain. Tombolnya ada di belakang dapur, kata Pak Wirjo. Singkatnya Pak Wirjo pun masuk menunjukkan tombol ledeng itu. Kemudian mereka berempat dan setelah itu pergi. Kalau ada apa-apa, rumah saya ada di sebelah ya Mbak, selisih 2 rumah dari rumah ini, kata Pak Wirjo sambil berpamitan. Mereka pun kembali ke ruang tengah untuk nonton TV, kecuali Marta yang memilih untuk masuk ke kamarnya. Marta pun merebah di atas kasur, menatap ke langit-langit, dan tatapan matanya berhenti pada suatu sudut. Lubang rongga Ethernet berukuran kurang lebih setengah meter persegi. Sepertinya Pak Wirjo lupa untuk menutupnya kembali karena terlihat seperempat kayu tipis terbujur miring di atas rongga langit-langit itu. Marta yang merasa tak nyaman kini keluar dan mengambil sapu. Dengan gagangnya ia menekan kayu tipis itu dan perlahan menggeser-geser hingga hampir menutup rongga langit-langit kamarnya itu. Namun ketika matanya terfokus, tiba-tiba Marta melihat sebuah jari yang memekar di pinggiran lubang yang hendak ia tutup itu. Sontak karena terkejut, Marta berteriak hingga sapunya terjatuh. Begitu juga dengan dirinya yang ikut tersungkur ke lantai dengan kedua tangannya menutup wajahnya. Teriakan Marta tampaknya terdengar oleh ketiga temannya, Ani, Lisa, dan Rina, langsung datang menghampiri dia. Ketiga temannya itu setelah membuka pintu dan melihat Marta tengah tersungkur, Rina menghampiri, menepuk tubuhnya, mengajak Marta untuk bangkit dari situ. Ada apa sih ta? Marta tak menjawab.
sambil perlahan membuka tangan yang menutup wajahnya. Pandangannya kembali menatap di rongga langit di atasnya yang sudah tertutup sebagian. Sontak ketiga temannya yang melihat itu bersamaan juga ikut menatap rongga langit-langit itu. Nggak apa-apa kok, tadi cuma ada tikus gede, jawab Martha dengan gugup. Jawaban itu tentu tak sesuai dengan apa yang sebenarnya dilihat oleh Martha. Tapi sebagai satu-satunya orang yang memiliki kelebihan di antara mereka berempat, Martha mencoba untuk menutupi hal ini agar ia tidak membuat takut teman-temannya. Dan singkat cerita, malam pun tiba. Dengan hujan yang turun tak begitu deras, membuat suasana menjadi cukup dingin. Martha, Lisa, Rina, dan Ani lagi-lagi tampak berkumpul di ruang tengah sambil menikmati acara di televisi yang tak begitu menarik. Mereka terlihat asik sedang berbincang. Hujan yang tadi tak begitu lebat pun tiba-tiba berubah menjadi sangat deras, disusul oleh kilat dan petir yang menyambar. Dan satu suara petir yang sangat keras itulah mengagetkan mereka. Bersamaan dengan itu, listrik pun tiba-tiba padam. Dan dari sinilah sebenarnya cerita ini dimulai. Keadaan seketika berubah menjadi gelap. Mereka tentu saling merapatkan posisi duduknya. Lisa mulai menerangi keadaan dengan cahaya dari layar ponselnya. Mereka pun kini bangkit dan beranjak menuju dapur dengan berjalan saling beriringan, berbekal cahaya dari layar ponselnya masing-masing untuk mencari lilin. Hingga sampailah mereka di ruangan dapur dan berpencar untuk mencari lilin. Sampai akhirnya Martha lah yang menemukan lilin itu, tapi cuma satu. Nggak apa-apalah, yang penting ada lilin, kata mereka. Dan mereka menyalakan kompor untuk menyalakan lilin itu. Dengan alas mangkuk kecil untuk lilinnya, mereka kembali berjalan menuju ruang tengah. Martha berada di paling depan lilin itu dan yang lain mengikuti di belakang. Mereka berjalan perlahan, namun ketika sampai tepat di depan kamar Rina atau kira-kira 5 langkah lagi mereka sampai ke ruang tengah, tiba-tiba api dari lilin itu mati. Seketika Martha langsung menghentikan langkahnya sambil berkata, "Astagfirullah, astagfirullah." Tapi Ani yang berada tepat di belakang Martha ternyata sempat melihat sesuatu. Dengan nada bergetar, Ani pun bilang, "Apa itu tadi?" "Udah dong, jangan nakut-nakutin," sahut Lisa di belakangnya. Bersamaan dengan itu, Rina yang berada di bagian paling belakang seketika langsung memegang tangan Lisa erat-erat. Tolong, tolong," ucap Rina sambil gagap dan berbisik. Lisa menoleh dan menatap Rina, menyinari wajahnya dengan layar ponselnya. Rina tampak gemetar dan mulai mengeluarkan air mata. Sambil perlahan kepalanya menunduk untuk memeriksa apa yang ada di kakinya. Rina berteriak namun pelan. Lisa yang tak paham langsung menyeret temannya itu dan akhirnya mereka semua pun berhamburan berlari hingga sampai di ruang tengah. Bingung, takut, dan gelisah jelas nampak di raut wajah mereka masing-masing. Martha yang kini tampak menunduk ketakutan sambil terus memegangi mangkuk lilin itu. Rina yang tak berani membuka matanya, Ani yang memeluk bahu Martha, dan Lisa yang masih tampak kebingungan menatap sekeliling. Bersamaan dengan itu, kilatan petir yang menyambar-nyambar membuat suasana menjadi terang, walau itu hanya sekelebat aja, sekejap. Lisa mendadak menyenggol tubuh teman-temannya itu. Itu siapa di ruang tamu?" ucap Lisa yang entah mengapa langsung segera direspon oleh teman-temannya. Rina, Martha, Lisa, dan Ani kini memandangi ruang di depan itu. Dari ruang tengah, saat pertama kali mereka menatap, memang ada terlihat hanyalah kegelapan. Namun ketika kilatan petir mulai menyambar dan sekejap menerangi ruangan, terlihat di sana sesosok wanita berbaju putih yang tengah duduk di atas meja. Sangat jelas, wajah dari sosok itu menatap menyeringai ke arah mereka berempat. Rina yang pertama kali berteriak membuat semuanya panik.
dan dengan perlahan-lahan mereka bergeser ke sudut ruangan dengan penuh ketakutan. Tanpa ada yang berani menoleh ke sosok itu lagi, kecuali Martha yang sesekali melirik ke arah ruang tamu. Sosok itu masih ada, jelas dan berdiri di situ. Entah berapa lama mereka meringkuk ketakutan, hingga akhirnya listrik pun kembali menyala dan membuat mereka sedikit merasa lega. Perlahan mereka mulai membuka matanya masing-masing, menoleh lagi ke arah ruangan itu. Ruangan di mana sosok itu tadi berdiri. Tak ada lagi sosok wanita itu. Suasana juga sudah terlihat lengang, berikut dengan hujan yang pelan-pelan mulai reda. Mereka berempat dengan wajahnya yang masih takut mulai bangkit dan berjalan ke kamarnya masing-masing dengan penuh keraguan. Tidak ada lagi percakapan atau memang nggak tahu mereka harus membicarakan apa karena masih bingung dengan apa yang terjadi barusan. Namun seketika suasana itu pun pecah ketika tangan mereka menyentuh gagang pintu kamarnya masing-masing karena entah dari arah mana terdengar suara tawa yang memekik sangat keras. Rina, Martha, Lisa, dan Ani langsung berteriak, berhamburan, dan saling berpelukan. Tawa itu terdengar seperti bukan manusia, entah makhluk apa itu. Tawanya mengikik dan tempo yang begitu cepat tanpa jeda. Rasa takut sudah membuat mereka semua tak tahan lagi dan dengan penuh emosi, salah satu dari mereka, yaitu Martha, langsung teriak sambil bilang, "Woi, bangsat! Kalau berani keluar kamu, jangan ganggu kami." Teriak Martha dengan nada yang bergetar, aslinya takut dia. Sejenak suara itu bertahan, namun kemudian menghilang. Pasti ini dari sosok yang tadi nampakin diri di ruang tamu itu. Batin Martha dengan napasnya yang tengah-engah. Tak tahu apa yang harus mereka lakukan, meski ini bukanlah pengalaman pertama untuk Martha bersentuhan dengan hal seperti ini, tapi tidak untuk semua temannya, yang kini terlihat amat sangat ketakutan. Mereka berempat pun memutuskan untuk masuk ke kamar Rina dan bersama-sama kini mereka meringkuk saling berdekatan di atas kasur. Hingga selang beberapa lama, satu persatu dari mereka pun mulai merebah di atas kasur. Meski terasa sempit, tapi inilah mungkin cara terbaik untuk mereka melewati malam yang kacau ini. Rina menyalakan musik dari ponselnya, membiarkan menyala sampai mereka semua terlelap. Dan sekitar pukul 6 pagi mereka semua terbangun oleh suara Bunga Tinah, istri Pak Wirjo yang sedang menyapu di halaman rumah kontrakan itu. Ani yang teringat bahwa ia ada kelas pagi, langsung bangkit berjalan menuju kamarnya dan setelah itu mandi, disusul oleh Lisa dan Martha yang segera keluar dari kamar Rina. Lisa masuk ke kamarnya sementara Martha tampak berjalan keluar rumah, menyapa Bunga Tinah yang tengah menyapu di halaman depan. Tak lama kemudian Lisa muncul dari belakang sambil membawa secangkir teh dengan sekonyong-konyong dia berkata, "Rumah ini ada penunggunya ya, Bu? Kami semalaman diganggu," ucap Lisa ketus. Martha tampak menyenggol-nyenggol tubuh Lisa, mengisyaratkan agar ia tak sembarangan bicara. Bunga Tinah hanya tersenyum menoleh menghentikan sejenak aktivitasnya sambil berkata, "Alah, nggak apa-apa. Dia cuma mau kenalan aja. Nanti lama-lama kalian juga terbiasa kok." Bersamaan dengan itu, tampak Ani yang sepertinya hendak berangkat ke kampus muncul dari belakang mereka berdua. Lalu Martha dan Lisa pamit untuk masuk ke dalam. Dan saat itu Martha memutuskan untuk menghubungi sepupunya untuk mengatasi hal yang aneh di rumah kontrakannya ini. Hampir bersamaan dengan itu, Rina datang dengan handuk dan peralatan mandi yang ia bawa sambil melewati Martha dan Lisa yang tengah berdiri di ruangan dapur. Dan dia berkata, "Pokoknya kalau kejadian semalam terulang lagi, aku bakalan cabut dari rumah ini," katanya sambil berjalan menuju kamar mandi. Martha mengambil ponsel dari saku celananya dan menepati janjinya untuk menghubungi sepupunya itu. "Nanti sore sepupuku mau ke sini."
Dan singkat cerita, sekitar pukul 9 pagi, Rina berangkat ke kampus. Begitu juga dengan Lisa yang menyusul setelahnya sekitar pukul 10 pagi. Sementara sekarang tinggal Martha sendirilah di rumah kontrakan ini, karena kebetulan hari ini dia memutuskan untuk tidak ke kampus dulu. Entah apa alasannya. Yang jelas ada sesuatu yang harus Martha lakukan hari ini yang berhubungan dengan kejadian semalam. Martha tengah berada di kamarnya, bermain dengan laptopnya, menonton film-film yang sebenarnya sudah pernah ia tonton sebelumnya. Entahlah, mungkin ia merasa suntuk saja atau hanya sekedar ingin membunuh waktu. Berjam-jam berlalu, perutnya mulai keroncongan. Martha pun bangkit dan berjalan menuju dapur untuk memasak mie instan. Sambil menunggu matang, ia pun mulai iseng memeriksa keadaan sekitar, membuka pintu belakang dapur yang terhubung ke pekarangan. Seketika matanya tertuju ke arah sumur di sisi kanan pekarangan itu, dan ia memutuskan untuk mengisi air dan menyalakan saklar ledeng yang kemarin ditunjukkan oleh Pak Wirjo. Setelah itu, ia pun kembali berjalan masuk menuju dapur dan menyadari mie yang dimasaknya sudah hampir matang. Mie sudah siap tertata di atas piringnya. Martha berjalan pelan kembali ke kamarnya. Ia pun makan sambil memandangi layar laptopnya. Sekitar ketika ia sudah hampir selesai dengan makannya itu, tiba-tiba terdengar suara yang menyebut namanya. "Hei, Martha." Suaranya terdengar cukup jelas di siang itu walau dengan nada yang berbisik. Mata Martha langsung terbuka lebar, memandangi sekeliling, menjeda tayangan di laptopnya untuk meyakinkan suara yang baru saja ia dengar. "Ah, mungkin aku halu ini, masa siang-siang bolong gini ada gituan?" batin Martha sambil kembali menghentikan jeda dan meneruskan tontonannya. Sambil memandang layar, Martha memakan suapan terakhirnya, dan bersamaan dengan itu, suara itu terdengar lagi. "Hei, Martha." Suara itu terdengar jelas membisik di dekat telinganya, membuatnya sempat terkejut, sampai-sampai menjatuhkan garpu yang digenggamnya. Menyadari suara itu benar-benar ada, Martha langsung mengeraskan volume laptopnya dengan maksimal. Meski nyatanya itu tak cukup membantu, karena selang beberapa saat kemudian, suara itu terdengar lagi dengan kata-kata yang sedikit berbeda. "Hei, Martha, aku Mayang. Kita bisa temenan kan?" Hihihihi. Begitu kata suara tak bertuan itu terdengar jelas di dekat telinga Martha.